Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Citra Rahmanani dengan NPM A1D021024. Saya dari kelas 1A Pendidikan Biologi di Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama yaitu latar belakang manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang kedua yaitu konsep dasar MBS. Dan yang ketiga yaitu karakteristik MBS. Yang pertama yaitu latar belakang MBS. Menurut Murkan Sutarto dan kawan-kawan tahun 2014, istilah manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan terjemahan dari manajemen berbasis sekolah. Pertama kali istilah ini muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevan pendidikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Pelibatan masyarakat agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengelola pendidikan. Para masyarakat sangat penting dalam membangun sekolah. Pendidikan dianggap berbasis masyarakat jika perencanaan pelaksanaan berada di tangan masyarakat. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia merupakan hal yang baru. Ia telah dilaksanakan oleh yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi non-pemerintah, dan bahkan oleh individu. Berdasarkan fakta di lapangan, bahwasanya penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS kurang berjalan efektif. Hal ini karena manajemen berbasis sekolah, manajer peninjauan ditandai dengan kurang siapnya sumber daya manusia dalam mengelolanya, sehingga tugas pokok dan fungsi kurang berjalan secara maksimal. Selain itu juga, masyarakat kurang peduli terhadap kemajuan sekolah masyarakat, tanggung jawab sekolah, dan tanggung jawab pemerintah. Yang kedua, kita akan membahas tentang konsep dasar MBS. Manajemen berbasis sekolah atau School Based Management merupakan penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah yang dilakukan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah. Konsep dasar MBS yang pertama ada otonomi. Otonomi merupakan kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik. Yang kedua yaitu kemandirian. Kemandirian merupakan langkah dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan, memilih strategi dan metode dalam memecahkan persoalan, tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik, sehingga mampu menyesuaikan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Kemudian demokratif. Demokratif merupakan keseluruhan elemen-elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah demi terciptanya mutu pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memahami konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS. Di antaranya adalah kajian konsep manajemen berbasis sekolah MBS, terutama yang menyangkut kekuatan desentralisasi, kekuatan atau kewenangan di tingkat sekolah. Kemudian penelitian tentang program manajemen berbasis sekolah atau MBS berkenaan dengan desentralisasi kekuasaan dan program peningkatan partisipasi atau local stakeholder.
Kemudian strategi manajemen berbasis sekolah atau MBS harus lebih menekankan kepada elemen manajemen partisipatif. Kemampuan informasi dan imbalan yang memadai merupakan elemen-elemen yang sangat menentukan efektivitas MBS dalam meningkatkan kinerja di sekolah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang karakteristik MBS. Menurut Rohiyat tahun 2010 dalam menguraikan karakteristik MBS, pendekatan sistem yaitu meliputi input, proses, dan output yang digunakan untuk memandunya. Karakteristik MBS meliputi output yang diharapkan, proses, dan input pendidikan. Output yang diharapkan itu sekolah memiliki output yang diharapkan. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik atau academic achievement, dan output yang berupa prestasi non-akademik atau non-academic achievement. Yang selanjutnya yaitu proses. Yang pertama, proses belajar mengajar dengan efektivitas yang tinggi. Sekolah yang menerapkan MBS memiliki efektivitas proses belajar mengajar PBM yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh sifat PBM yang menekankan pada pemberdayaan peserta didik. Yang kedua yaitu kepemimpinan sekolah yang kuat. Pada sekolah yang menerapkan MBS, kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kemudian yang ketiga ada lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Sekolah dengan MBS memiliki lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Sekolah memiliki lingkungan atau iklim belajar yang aman, tertib, dan nyaman, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman atau enjoyable learning. Kemudian, yang keempat yaitu pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Tenaga kependidikan, terutama guru, merupakan jiwa dari sekolah. Tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menyukseskan MBS adalah tenaga kependidikan yang mempunyai komitmen tinggi dan selalu mampu dan sanggup menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian, sekolah memiliki budaya mutu. Sekolah MBS memiliki budaya yang memiliki elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, informasi kualitas harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk mengadili atau mengontrol orang. Kedua, kewenangan harus sebatas pada tanggung jawab. Ketiga, hasil harus diikuti penghargaan atau rewards, maupun sanksi atau punishment. Yang keempat yaitu kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi, dan harus menjadi basis untuk kerjasama. Kelima, warga sekolah merasa aman terhadap pekerjaannya. Keenam, atmosfer keadilan atau fairness harus ditanamkan. Ketujuh, imah jasa harus pada dengan nilai pekerjaannya. Kedelapan, warga sekolah merasa memiliki sekolah. Dan yang kesembilan, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Sekolah dengan MBS memiliki teamwork. Teamwork merupakan karakteristik yang dituntut oleh MBS. Karena output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individual. Sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian. Itu melaksanakan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang baik. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Kemudian partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi
partisipasi, makin besar rasa memiliki. Makin besar pula rasa tanggung jawab, makin besar pula tingkat dedikasinya. Kemudian sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi manajemen. Keterbukaan atau transparansi ini ditujukan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol. Kemudian sekolah memiliki kemauan untuk berubah, baik secara psikologi dan fisik. Tentu saja yang dimaksud dengan perubahan adalah peningkatan, baik bersifat fisik maupun psikologis. Artinya, setiap perubahan dilakukan, hasilnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya, atau ada peningkatannya, terutama pada mutu peserta didik. Kemudian sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi secara teratur bukan hanya ditujukan untuk mengetahui daya serap dan kemampuan peserta didik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar. Kemudian sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Sekolah harus selalu dapat membaca lingkungan dan menanggapinya secara cepat dan tepat. Sekolah dituntut untuk tidak hanya mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan atau tuntutan, akan tetapi juga mampu mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi. Kemudian sekolah memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat. Berdasarkan laporan hasil program tersebut, pemerintah dapat menilai apakah program MBS telah mencapai tujuan yang dikehendaki atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas tentang input pendidikan. Yang pertama yaitu memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. Yang kedua, sumber daya tersedia dan siap. Dan yang ketiga, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Keempat, memiliki harapan prestasi yang tinggi. Kelima, fokus pada pelangganan atau khususnya siswa. Dan yang keenam, itu input manajemen. Perubahan dimensi pola manajemen pendidikan dari yang lama ke pola manajemen pendidikan yang baru menuju MBS dapat digambarkan sebagai berikut. Pola lama subordinasi menuju pola baru otonomi, pengambilan keputusan terpusat menuju pengambilan keputusan partisipasi, ruang gerak kaku menuju ruang gerak luas, pendekatan birokratik menuju pendekatan profesional, sentralistik menuju desentralistik, diatur menuju motivasi diri, overregulasi menuju deregulasi, mengontrol menuju mempengaruhi, mengarahkan menuju memfasilitasi, menghindari resiko menuju mengelola resiko, menggunakan uang semuanya menuju menggunakan uang seefisien mungkin, individu yang cerdas menuju informasi terpribadi menuju informasi terbagi, pendelegasian menuju pemberdayaan, dan organisasi hierarkis menuju organisasi daftar. Nah, itulah tadi pembahasan video hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.